والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وسلم تسليما كثيرا. Ikhwani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu ya dengan membaca matan manzumah al-muqaddimah al-jazriyah, khususnya pada bab makharijil huruf dan bab sifatil huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم
للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل منفتح مسمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت مهموسها فحسه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت شديدها لفظ أزدرة بكت وبين رخو والشديد للعمر وبين الرخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط كظ حصر وسبع علو خص ضد قد حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة وفر من لب الحروف المطلقة وفر من لب الحروف المذلقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل وللتفشي الشين ضادا استطل. طيب, sampai di mana kita? Shin ya. Berarti waktu lalu jim ya. Tayyib. Kita buka halaman 48, 49 ya. Kita masih membahas huruf yang keluar dari lidah. Persisnya adalah huruf yang keluar dari tengah lidah. Huruf yang keluar dari tengah lidah itu ada 3. Yang pertama jim, fajimu, wal wastu, fajimu, asyinu, ya. Yang pertama jim, yang kedua shin, yang ketiga ya. Dan jim telah kita ambil pembahasannya pada pekan lalu. Sekarang kita masuk pada shin, yaitu tengah lidah mengarah ke langit-langit. Jadi tengah lidahnya menyentuh langit-langit. Ini shin. Baik. Kemudian sifatul huruf shin. Sifat-sifat huruf shin. Yang pertama hamas. Yang pertama apa? Apa itu hamas? Nafasnya mengalir, nafasnya bocor, ya. Jadi ketika kita melafazkan huruf shin, ini ada aliran nafas, ya. Kemudian yang kedua rokhawah, mengalir suaranya ketika dia sukun. Jadi ketika shin ini sukun, maka tidak boleh
cepat-cepat pudar. Harus dialirkan dulu suaranya dengan kadar 1 harakat. Ash, ish, ush. Nah, 1 harakat mengalir. Kemudian yang ketiga ada sifat istifal, rendah pangkal lidah. Ketika mengucapkan shin, maka bagian pangkal lidah tidaklah terangkat. Sehingga dengan begitu shin adalah termasuk kategori huruf yang dalam kondisi apapun dia mesti dibaca tarqiq, dibaca tipis. Tidak bisa dipengaruhi dengan harokat, juga tidak bisa dipengaruhi dengan huruf. Yang keempat ada sifat infitah. Ketika melafazkan shin, maka lidah menjauh dari langit-langit sehingga ada ruang terbuka di mulut yang efeknya adalah shin ringan ketika diucapkan, tidak berat. Baik. Dari sifat pertama hamas, rakhawah, istifal, infitah sampai pada sifat yang keempat ini masih termasuk sifat-sifat lemah. Hamas sifat lemah, rakhawah sifat lemah, istifal sifat lemah, demikian pula infitah. Adapun yang kelima ismat, shin termasuk kategori huruf yang tempat keluarnya jauh. Ini sifat kuat. Yang keenam tafasyi, menyebar udara dalam mulut. Menyebar udara dalam mulut, bukan di luar mulut. Oleh karenanya ketika mengucapkan huruf shin, ya, karena ini merupakan huruf lidah, tempat keluarnya dari mana tadi? Tengah lidah mengarah ke langit-langit, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan bibir. Tidak ada kaitannya dengan bibir. Oleh karenanya bibir tidak perlu ikut-ikutan bergerak. Tidak perlu ikut-ikutan apa? Bergerak. Misal tidak boleh. Tidak ada. Karena dengan ada gerakan di bibir, ya. Kalau bahasa Jawanya apa ini? Bibir gini. Mekrok ya. Nah, mekrok itu mekar ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu tafasyinya. Tafasyi menyebar udara dalam mulut. Sementara ketika bibirnya bergerak ya ke atas, yang bibir atas bergerak ke atas sedikit moncong, demikian pula yang bawah, maka ini nanti udara akan menyebar di luar mulut. Dan ini nanti berpengaruh terhadap tafasyinya. Tayyib. Jadi tidak perlu ada pergerakan di mulut, bibir. Nah, bibir tidak boleh bergerak sama sekali. Ya, nah, biasa aja. Shin, ash, ish, ush. Nah, kecuali ketika dhammah semua huruf pasti moncong. Tayyib. Naam. Dan sifat yang terakhir ini termasuk sifat kuat. Di sifat yang berdiri sendiri ada sifat berlawanan, ada sifat berdiri sendiri. Ya, jadi huruf hijaiyah punya sifat yang berlawanan, juga punya sifat yang berdiri sendiri. Sifat yang berdiri sendiri atau ada 7. Dari ke-7 sifat itu hanya 1 yang lemah, yaitu lin, karena membaca dengan dilembutkan. Kalau yang lain masuk kategori sifat kuat. Naam. Dari poin 1 sampai 6 ya, sifat-sifat huruf shin poin 1 sampai 6 semuanya berpengaruh terhadap bunyi, semuanya berpengaruh terhadap pengucapan, kecuali yang kelima yaitu ismat. Ismat ya, ataupun lawannya idlaq,
ini tidak ada pengaruhnya dengan apa? Pengucapan, dengan bunyi. Nah, kita latihan fasahah. Latihan fasahah. Shin. Antum fokus ke ana dulu, ya. Biasanya pada umumnya orang-orang itu ketika mengucapkan huruf shin ini bibirnya bergerak, moncong, makro dan sebagainya, ya, seperti itu. Ini. Tapi mulai sekarang harus kita ubah. Ya, bibir harus tenang, karena yang bergerak apanya situ? Yang disentuhkan apa dengan apa? Lidah dengan langit. Harusnya tidak ada kaitannya dengan bibir. Seharusnya begitu. Nah, dan beda antara misal antum membaca shin yang bergerak dengan tidak bergerak bibirnya. Ya. Nah, misalkan syai'un dengan syai'un, ya, syai'un dengan syai'un, beda bunyinya? Beda enggak? Nah, coba kalau enggak percaya, ana tutup, nanti antum coba tebak yang mana yang benar, yang mana yang benar. Tayyib. Asy-syamsu yang mana yang benar? Yang kan ada berapa bacaan tadi? 4. Yang benar? Antum berapa? Berapa sama berapa? Yang ke berapa sama yang ke berapa? 4 aja. Nah. 4 1 2. Ini yang benar. Benar apa yang salah? Yang benar ya. Nah, 1 2 3 4 1 2 3 aja. Ya. Yang benar 3 4. Kalau antum baca dengan dimoncongkan bibirnya, ya, itu tidak bisa jadi tipis dia. Asy-syamsu, gimana ini? Mau jadi tipis? Asy-syamsu, enggak bisa. Tapi coba kalau tidak dimoncongkan, asy-syamsu. Beda kan? Asy-syamsu. Ini yang fasih. Bukan asyam, beda. Ngowosnya itu nemen gitu. Kelihatan sekali. Asyamsu sama asyamsu. Biasanya yang benar ini bibir ini sedikit menekan. Nah, asyamsu, menekan bukan moncong ya. Menekan ke dalam bukan keluar. Asyamsu begitu. Tidak ash. Paham itu? Baik. Baik. Sekarang kita masuk ke latihan ya. Shin. Tidak usah dimoncongkan ya. Ash. Ish. Ush. Shash. Shish. Shush. Shashu. Shashi. Shasha. Shisha. Shushu. Jadi maju. Oh, saya salah pola ya. Nah, kita ulang. Shin. Sh. Ash. Ish. Ush. Shash. Shish. Shush. Shashu. Shashi. Shasha. Shisha. Nah, ini
Shushu. Nah, maju, mundurin lagi, tipis lagi, baru maju lagi. Jangan langsung shushu gini. Shushu. 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 Tayyib. Shishi. Shushishu. 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 Tayyib. Bisa? Lagi ya. Shin. Ash. Ish. Ush. Shash. Shish. Shush. Shashu. Shashi. Shasha. Shisha. Shushu. Shishi. Shushishu. Shushishu. Baik. Silakan satu-satu dicoba. Shash, shish, shush, shashu, shashi, shasha, shisha, shushu, shishi. Nah, shushu itu moncong sempurna. Shushu. Shushu. Naam. Shin. Ash. Ish. Ush. Sash. Sash. Sha. Shash. Shash. Sash. Nah itu sin masih bunyinya. Bunyinya masih sin. Sash. Shash. Sash. Sash. Coba, enggak usah shash. Sha. 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 Shash. Sash. Tayyib, lanjut. Sash. Sish. Shush. 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 Iya. Kecenderungannya shin yang pertama salah, yang kedua benar. Nah, harus kedua-duanya benar. Shash. Shish. Shush. Sash. Shush. Shish. Shush. Shush. Tayyib, lanjut. Shashu. Shashi. Shasha. Shisha. Shushu. Shishi. 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 Shushishu. Nah, yang sis salah. Harusnya shish. Shushishu. Shish. 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 Tayyib, lagi di ini. Diulang. Shushishu. Shushishu. Tayyib. Shin. Ash. Ish. Ush. Sash. Shish. Shush. Shashu. Shashi. Shasha. Shisha. Shushu. Shishi. Shushishu. Shushishu. Tayyib. Shin. Ash. Ish. Ush. Shash. Shish. Shush. Shashu. Shashi. Shasha. Shisha. Shushu. Shishi. Shushishu. Shushishu. Lanjut. Shin. Ash. Ish. Ush. Shash. Shish. Shush. Shasu. Shashi. Shasha. Shisha. Shushu. Shishi. Shushishu. Shushishu. Shin. Ash.
Syashi. Baik. Naam. Kita masuk ke latihan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza asy-syamsu kuwirat. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت فبشرهم بعذاب أليم وبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم والله على كل شيء شهيد 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 والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش
منفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها. Ya, silakan. إذا الشمس كورت فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم والله على كل شيء شهيد والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. طيب. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وتكون الجبال كالعهن المنفوش وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت. طيب. Terus. والشمس وضحاها. Nah, wasyamsi ini mimnya dialirkan dulu setengah harokat biar tidak mantul ya. Karena dia punya sifat tawassut. Mestinya kalau sukun ngalir dulu setengah harokat. Wasyamsi wasyamsi وضحاها. Nah, naik lagi ke atas. والشمس Khalas. Antum? إذا الشمس كورت وبشرهم بعذاب أليم والله على كل شيء شهيد والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ya. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Terus? وتكون الجبال كالعهن المنفوش وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت والشمس وضحاها وإذا الشمس كورت فبشرهم بعذاب أليم والله على كل شيء شهيد والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لإيلاف قريش إيلافهم
رحلة الشتاء والصيف وتكون الجبال كالإحن المنفوش وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت والشمس وضحاها إذا الشمس كورت. Ya, cukup. Ya, sampai di sini ada pertanyaan ikhwah. Nah. Berarti ada masalah. Padahal antara shin dan shad itu makhrajnya berjauhan. Di mana shin dari tengah lidah sementara shad ujung lidah. Shad ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri bawah. Pangkal gigi seri bawah. Dia sama dengan sin, sama dengan zai. Itu kalau shad. Ya. Mestinya kalau shad ketukar sama sin masih mending karena tempat keluarnya sama. Tapi shad ketukar sama shin, nah ini berarti lidahnya ditekuk. Lidah tengahnya ditekuk ke atas. Jadi salah makhraj dia. Salah apa? Salah makhraj. Lidahnya ditekuk. Sho begitu dia. Harusnya so. Sama kayak sin. So. Namun posisi pangkal lidah diangkat sehingga bunyinya tebal. Isti'la ada idbaqnya juga. Ada isti'la'nya, ada idbaqnya. Udah tebal berat. Itu sad. Makanya kenapa walaupun satu makhraj beda pengucapannya dengan sin. Bunyinya beda. Sa, so, za, so, sa, za, so, sa, beda. Padahal makhrajnya sama. Nah, kalau masuk ke masuk ke shin, ini fatal dia. Sudah salah alamat. Nah, kalau dia masuknya ke sin gampang, ya, tinggal dia ubah sifat-sifatnya dari sifatnya sin ke sifatnya sad. Di antaranya apa? Sin istifal, sementara sad isti'la. Berarti pangkal lidahnya harus diangkat. Sin infitah, sementara sad itbaq. Ya, lidahnya mayoritas lidah harus mengarah ke langit-langit, menempel langit-langit, menggesek langit-langit sehingga berat dia. So, sa, beda. Ya. Perbedaannya tadi apa? Isti'la sama itbaq. Kalau sin istifal infitah. Coba sin sama sad apa bedanya? Dari sisi sifatnya. Ya. Sin dia apa? Hamas, sad sama-sama juga hamas. Sin rakhawa, sad juga rakhawa. Tapi lihat yang ketiga nih. Sin istifal, sad isti'la. Yang keempat, sin infitah, sad itbaq. Kalau yang kelima ismat sama-sama ismat. Yang keenam sofir sama-sama sofir, ada desis. Naam. Jadi tebal, sad tebal, sin tipis. Sad berat, sin ringan. Jadi perbedaannya pada sifat yang ketiga dan keempat. Begitu dia. Nah. Nah, sad belum ya? Iya, belum. Nah. Kalau sad sama sin terus zai itu sama. Satu makhraj. Makanya sifatnya sama, sofir. Iya. Sering ini.
ketukar. Iya, ya sering latihan aja. Ya. Banyak kesalahan di situ. Berarti kalau ada kesalahan dalam pengucapan, ada yang pertama, yang paling mendasar, salah tempat, salah makhraj. Itu. Kalau sudah salah makhraj, nggak bisa. Itu. Kalau tempatnya benar, makhrajnya benar, boleh jadi cuman salah di sifatnya. Kalau salah di sifatnya, ini masih mending. Ya, salah di sifatnya masih apa? Mending. Tapi kalau sudah makhrajnya salah, ini ya harus diperbaiki. Makhrajnya harus pas posisinya. Pas posisinya, itu dia. So, sha, so, sha. Jadi apa yang kira-kira tadi itu sering ketukar, itu sering dilatih. Terus bedakan bunyinya. Sha, so, sa, sha, so, sha, so, so, so. Nih. Tidak berbeda. So, lah. So. Dulu kalau enggak moncong itu, tapi sampai sekarang ada sebagian asatidzah juga, bukan di sini ya, ada di tempat lain itu kalau ihdinas shi begitu diajarkan moncong begitu. So kenapa moncong itu tadi? Kenapa tidak boleh moncong? Karena ini makhraj lisan, huruf yang keluar dari lidah, ujung lidah, torful lisan. Harusnya tidak ada kaitannya dengan harusnya begitu. Kenapa bibir harus moncong? Ini kecuali dhammah, su otomatis semua huruf ya. Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan hal yang lainnya, maka hal yang lain ini tidak boleh ikut-ikutan. Lidah dengan bibir jauh makhrajnya, maka bibir tidak boleh. Bibir punya bagian sendiri. Apa dia? Mim, ba, waw. Ada bagian sendiri nanti. Ada porsinya masing-masing. Begitu ya. Biar tidak rancu. Seperti itu. Ini gunanya kita belajar makhraj. Walaupun misalkan tilawahnya itu biasa-biasa, ya gak bisa pakai irama. Tapi kalau makhrajnya benar, sifat-sifatnya tertunaikan, itu enak rasanya. Mendengarkan tuh enak. Itu dia. Bedanya Al-Quran dengan yang lain. Kalau yang lain, irama-irama yang lain, suaranya enak. Al-Quran walaupun suaranya enak, namun makhrajnya salah, sifat-sifatnya tidak tertunaikan, kurang nyaman didengar. Sekalipun suaranya memukau banyak orang. Kalau Al-Quran suaranya standar atau di bawah rata-rata pun, tapi makhrajnya bagus, sifatnya tertunaikan, jadi indah, enak rasanya, tidak terganggu telinga, kan begitu. Jadi mustami'nya itu ngerasa ya ini bacaan yang benar gitu. Apalagi udah salah cepat, udah salah bacanya cepat. Ini tidak tartil. Tartil itu tuntutan, syarat. Ya syarat. Warattilil Qur'ana tartila. Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Warattil, dan tartilkanlah, baguskanlah. Ya. Seperti itu. Mim sukun itu dialirkan setengah harokat. Berarti itu bukan jadi mengalirkannya itu bukan gunnah saja, berarti menunaikan tawassutnya. Gunnah dia. Nun dan mim otomatis gunnah. Ini ya yang sering ada kerancuan di sini, makanya perlu diluruskan. Nanti kita akan dihadapkan pada hukum izhar ya, di tajwidul kalimah ada namanya izhar halqi, ada namanya izhar syafawi. Nun dan mim ini otomatis gunnah. Dari mana? Karena dia tempat keluarnya dari al-khayshum, rongga hidung. Otomatis dia
im, gunnah itu dengung. Nah, namun bedanya dengan hukum gunnah, bedakan ya. Ada hukum gunnah, ada gunnah. Gunnah itu dengung. Yang punya gunnah cuman mim sama nun. Nah, dia gunnah itu normalnya itu kadarnya setengah harokat. Kenapa? Karena mim dan nun punya sifat tawassut. Ini normalnya. Makanya ketika misalkan contoh an'amta, di situ ada nun sukun, ada mim sukun. An'amta nun sukun bertemu ain. Ini hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Bacaannya jelas karena bertemu dengan huruf tenggorokan. Izhar halqi. Nah, bagaimana cara menjelaskan bunyi nunnya? Yang dijelaskan tuh bunyi nunnya. Menjelaskan bunyi nun maksudnya menjelaskan bunyi nun normal asli. Normal. Nah, normal berapa kadarnya tadi? Setengah harokat. An'a begitu. Masih ada kadarnya, tidak an'a. Loh, kenapa dibaca begitu? Ini kan jelas itu. Tidak, salah. Bacaan jelas yang dimaksud menjelaskan sifat-sifatnya juga. Jadi sifatnya harus tertunaikan setengah harokat. Ini baru bacaan jelas. Seperti itu. Tidak mengurangi sifatnya, tidak membuang sifat tawassutnya, begitu. Demikian pula mim tadi, mim bertemu dengan ta, an'amta, amta, ta, nah itu. Jadi harus ada kadarnya setengah harokat, ya. An'amta, nah ini namanya bacaan izhar. Bacaan izhar pada nun dan mim sukun adalah menunaikan sifat tawassutnya, yaitu mengalir setengah harokat. Itu dia. Kalau tasydid, nunnya tasydid, mimnya tasydid, ini baru hukum gunnah. Ada penambahan kadar dari setengah harokat menjadi 2 harokat. Bertambah berapa? 1,5 harokat. Nah, beda kan? Begitu. Nah, gunnah. Jadi begini, gunnah itu dengungnya kamu tahan 2 harokat. Begitu yang benar penjelasannya. Jangan gunnah dengung, tidak dengung saja. Tapi dengungnya 2 harokat. Kalau gunnah gunnah asli, mim sukun, nun sukun ya, belum bertasydid dia, itu kadarnya setengah harokat. Tapi ketika dia bertasydid, ada penambahan dengung dari setengah harokat menjadi 2 harokat. Itu namanya hukum gunnah. Kalau saya nun sukun atau mim sukun ketemu bukan huruf halqi, bukan huruf, itu tetap setengah harokat. Beda. Misalkan nun bertemu dengan ta, antum, ikhfa kan? Berarti samar. Apa yang dibaca samar? Nunnya yang dibaca samar, dengungnya nun dibaca samar, tidak asli. Kan kalau asli antum, nah ini antum ada kadar setengah harokat, dengungnya asli. Tapi tak itu sebagai penghalang untuk nun bisa dibaca dengan normal. Jadi tidak normal lagi dia karena ada penghalang tak. Antum, nah samar. Apa yang disamarkan? Dengungnya nun. Tidak lagi asli, tapi tersamarkan oleh huruf berikutnya, oleh huruf setelahnya. Antum. Nah, ketika disamarkan ini, yang tadinya kadarnya setengah harokat menjadi kadar 2 harokat disamarkan. Antum, begitu. 2 harokat. Anfusahum, ya, seperti ikhfa hakiki. Jadi kalau misalnya nggak ketemu sama huruf yang ikhfa itu tadi, kadar berarti menunaikan sifatnya aja. Sifatnya, pokoknya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, ya, 6 huruf halqi, ya, huruf-hurufnya izhar halqi, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ini dia dibaca dengan normal, ya, dibaca dengan normal dengan kadar setengah harokat. Itu izhar. Jadi izhar adalah membaca jelas nun sukun, membaca jelas dengungnya nun sukun ketika bertemu dengan salah satu dari 6 huruf yang keluar dari tenggorokan dengan kadar setengah
harokat. Nah, itu. Makanya misalkan an'amta kita jabarkan. Kalau di al-lisan itu saya istilahkan i'rab, coba i'rab an'amta, nun sukun. Jadi dari kondisinya disebutkan dulu. Nun sukun bertemu ain, hukum izhar halqi, kadar dengung jelas setengah harokat. Dengung jelas setengah harokat. An'a ya, an'amta, nun sukun, ini kondisinya disebutkan dulu. Nun sukun bertemu ain. Kemudian setelah kondisinya hukumnya, hukum izhar halqi, kadar dengung jelas setengah harokat. Kenapa ada dengung jelas? Kok tidak jelas saja? Supaya menjelaskan kepada kita bahwa yang dijelaskan tuh bunyi dengungnya nun dengan kadar setengah harokat. Nah, kadar setengah harokat ini harus tertunaikan ketika kita membaca izhar. Membaca apa? Izhar. Paham? Nah, ini nanti pembahasannya setelah ini. Makanya ini antum istiqomahkan sampai selesai. Setelah itu kita masuk ke tajwidul kalimah. Nah, di situ nanti kita jadi paham, ya. Itu tidak tawassut gitu. Kita paham. Oh iya, tawassut setengah harokat berarti kurang. Paham? Nah, istilah-istilah semuanya dikuasai. Seperti itu kira-kira. Ada yang lain? Nah, boleh cek sedikit, boleh. Misal kalau kita terpaksa kebetulan sholat di masjid yang bukan di sunnah, biasanya kan cepat. Al-Fatihahnya. Itu bagaimana? Terutama kalau sholat yang sirri, Ustaz ya. Bisir. Baca. Imam sudah ruku. Itu antum belum selesai Al-Fatihah. Ya, itu bagaimana? Kalau ikut press itu nanti rusak bacaannya, itu gimana sih? Kalau dipaksakan. Iya, kalau itu insyaallah mungkin bisa rusak bacaan tadi. Keburu-buru ya, terlalu cepat. Antum ikut saja. Ikut aja imam. Tapi besok jangan di situ lagi, cari yang lain. Karena Al-Fatihah itu merupakan suatu yang rukun dalam sholat. Biasanya kalau terburu-buru dalam Al-Fatihahnya ya kemungkinan besar salah. Ya. Apalagi kita setengah Al-Fatihah dia udah selesai gitu. Beda dengan ini ya, ada tiga tingkatan di dalam membaca Quran. Yang pertama at-tahqiq, yang kedua at-tadwir, yang ketiga al-hadr. Tahqiq itu pelan bacaannya. Ya. Tahqiq pelan dari sisi temponya ini. Tadwir pertengahan, tidak pelan, tidak juga cepat. Adapun hadr ini cepat. Baik tahqiq, tadwir maupun hadr ini semua harus bertajwid. Ya, makhrajnya harus benar, sifat-sifatnya tertunaikan, hukum-hukumnya tertunaikan semuanya. Boleh seperti ini. Nah, seperti itu boleh ya. Nah, tapi kalau bisir kita kan menghukumi orang ini salah atau tidak, kita tidak tahu ya. Misalkan dia bacaannya cepat tetapi benar, kita pun juga tidak tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini termasuk sudah hadr. Ya, mau ke hadr ya, tidak hadr-hadr banget ya. Tapi lebih cepat dari itu saya kira ini sulit sekali untuk bisa tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, ini gimana dia? Ya. Ya, gitu ya. Seperti itu. Enggak bisa dibedakan ya. Rancu. Gimana? Seperti itu. Iya. Bahkan pendapat ulama yang tegas dalam masalah itu, kalau Al-Fatihahnya salah ya, dan Imam Syafi'i terutama, kata Imam Syafi'i dikatakan orang itu ummi, tidak bisa baca tulis gitu ya. Dikatakan ummi, tolak ukurnya bacaan Al-Fatihahnya salah. Tidak benar, itu ummi. Dan orang ummi enggak berhak jadi imam. Kata dia ketika kata beliau di dalam kitab beliau ya, yang pernah kami pelajari adalah Mukhtasar Latif ya. Itu ketika kita bermakmum kepada imam yang ummi seperti itu, baca Al-Fatihah salah, itu kita mufarraqah. Niat untuk
memisahkan diri dari jamaah, tapi tetap ikut gerakannya. Tapi kita niat memisahkan diri karena tidak sah salat kita. Menurut beliau begitu. Itu soal lagi gitu. Enggak. Antum niat enggak berjamaah. Jadi antum tetap baca dalam hati. Disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa? Karena salah. Ini. Enggak sah sudah, salatnya enggak sah. Kalau yang ngalamin itu apa jangan? Ya itu termasuk juga ummi. Termasuk ummi, salah. Makhluk juga salah, berarti termasuk itu. Ya bisa jadi ibdal kan dia, ketukar jadinya. Makhraj salah kan berarti ketukar kayak antum tadi. Nah, baca sad jadi makhrajnya di shin gitu. Maunya shad tapi maunya sad, makhrajnya di shin jadinya sha gitu kan. Tapi ini masih mending ya, masih mending sha. Cuman dia salah aja, ketergelinciran. Maksudnya tetapi sad gitu kan. Nah, bagi pembelajar seperti kita ini kemudian salah gitu ya, salah ada ketergelinciran, masih dapat 2 pahala. Karena prosesnya itu yang penting, dia dalam proses belajar gitu kan. Proses belajar, ada ketergelinciran, itu tetap mendapat 2 pahala. Akan tetapi ketika dia salah baca Qur'annya tapi tidak belajar, ini berdosa. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, kata Imam Al-Jazari. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Qur'an itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertajwid. Walaupun waktu itu belum dikenal ilmu tajwid, tetapi bacaannya sudah bacaan yang yang sudah baku. Seperti itu. Enggak boleh diubah-ubah. Kalau ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang lebih di atasnya. Ada yang didengungkan dengan kadar 2 harokat, ada yang disamarkan kadar 2 harokat. Nah begitu. Ini namanya secara riwayah. Nabi belajar kepada Jibril secara riwayah, tidak dikasih teorinya. Belum ada izhar halqi, ikhfa syafawi, ikhfa haqiqi, mad lazim kilmi, mad lazim harfi. Tidak ada, belum ada. Akan tetapi ketika diajarkan kepada para sahabat untuk memudahkan diajarkan kembali secara teori gitu ya, maka diciptakanlah ilmu apa? Tajwid. Tuh, biar mudah. Orang anak, yang mana? Oh iya, termasuk. Ya itu dia. Ini kalau yang tegas ya. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan demikian pula lah Al-Qur'an itu sampai kepada kita dia dengan bacaan yang bertajwid harusnya. Ini kata Imam Al-Jazari. Nah, seperti itu. Jadi tapi kalau yang belajar tetap salah, ada salah-salah gitu ya. Ini dapat 2 pahala ya. Dapat 2 pahala. Nah, seperti itu. Bacaan sengau di semua makhraj itu. Bacaan sengau di semua makhraj itu kesalahannya sampai fatal. Fatal karena dia memasukkan huruf kepada yang bukan makhrajnya. Kan yang punya makhraj khaisum itu cuma mim sama nun. Tapi kalau semua dibaca sengau berarti semua berarti keluarnya dari al-khaisum gitu. Padahal tidak boleh dengung kecuali nun dan mim, itu pun ketika dia bukan mat. Tapi kalau dia posisinya mat lagi panjang, maliki ini tidak boleh sengau. Ya, hamid, ya, hamid, pokoknya tidak boleh. Ketika walaupun mim sama nun, ketika jadi mat dibaca panjang tidak boleh sengau. Dalilnya telah kita bacakan tadi. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin. Alif dan saudara-saudaranya itu dari al-jawf. Ya, saudaranya alif apa? Huruf mad semuanya. Ya sama waw. Alif munasabah dengan fathah, ya munasabah dengan kasrah, waw munasabah dengan dhammah. Nah ini. Ketika mim ma panjang tidak boleh ada dengung. Mi al-alamin tidak boleh dengung, ya. Ya'lamun tidak boleh dengung, tidak boleh sengau. Secara segi bacaan Al-Fatihah itu bisa dikatakan sah apa enggak? Insyaallah masih sah kalau itu. Ini termasuk lahan khafi ya. Lahan khafi. Tetapi setidaknya kalau kita belajar tahsin, nah ini
harus benar-benar diupayakan bagus. Harus benar-benar diupayakan bagus. Memang butuh kesabaran ikhwah dalam masalah ini. Ya, kadang-kadang di dalam tahsin itu memang yang dibahas itu hal-hal yang detail, bukan hal-hal yang sifatnya hanya umum-umum gitu, tidak. Dia akan lebih masuk ke dalam-dalam lagi. Ya. Bagaimana membaca mat, ya. Seperti itu. Nah, kadar-kadar nanti akan disampaikan ketika masuk pada tajwidul kalimah. Ada kadar qasr, di mat itu ada kadar qasr, ada kadar tul, itu akan dijelaskan nanti. Makanya ini adalah pondasinya. Ini adalah dasarnya ini. Tetapi orang justru merasa berat di sini. Justru merasa apa? Berat di sini. Nah, tetapi kalau ini bisa ditaklukkan, insyaallah setelah itu mudah, gampang. Ya, ini pondasinya, dasarnya. Ini dikuatkan dulu ini. Seperti itu. Naam. Kalau bisa mampu mengucap ini yang menyulitkan bagi anak kecil kan istilah-istilahnya ini. Istilah-istilahnya anak kecil. Tapi kalau seandainya kita ngajarkan anak kita langsung latihan fasohah. Shin, langsung begitu aja. Enggak usah 1 hamas 2 rakhawa. Langsung aja latihan fasohanya, ikuti ya. Terus dijelaskan dikit-dikit aja. Kenapa bibirnya tidak boleh tidak boleh mekrok misalkan? Karena ini makhrajnya lisan, bukan bibir. Jadi enggak ada pengaruhnya. Enggak boleh ya. Dan yang membuat kita itu terus ingat akan sebuah ilmu yang telah kita dapat ketika kita ajarkan kembali, itu kuat. Jadi cara memurojaah itu begitu. Asalkan bacaan antum sudah dikoreksi guru dan dinyatakan benar, ya. Jangan kemudian belum mendapat rekomendasi gitu, belum mendapat legitimasi, belum mendapatkan legitimasi. Nah, ini sudah berani keluar dan membuka halaqah. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Antum akan mengajarkan hal yang salah dan itu akan menjamur nanti. Seperti itu. Kiranya ya. Fabashshirhu, ya ikhfa syafawi. 2 harokat furjah. Naam, ada celah sedikit. Furjah sama renggang beda. Kalau furjah itu celah sedikit, tidak merapatkan ya bibir. Fabashshirhu, kalau orang di kejauhan melihat seakan-akan bibir kita rapat, tertutup, tetapi sebetulnya tidak. Masih ada celah, dia tidak benar-benar kita tekan. Fabashshirhum, ini ditekan. Kalau fabashshirhum, beda enggak bunyinya? Nah, yang kedua samar kan? Yang kedua samar. Jadi yang disamarkan apa? Suara mimnya itu, karena terhalang oleh ba. Kalau kita bunyi rapat, nanti tidak muncul samarnya di mana? Seakan-akan dia hanya menahan suara dengungnya mim. Samarnya itu tidak nampak. Nah, ini terjadi khilaf juga. Ya, di tempat lain mungkin antum belajar itu dirapatkan. Di sini ada mazhab sendiri yaitu di furjah. Nah, bagaimanapun orang membaca Al-Qur'an itu harus berdasar kepada diroyah. Harus bisa dijelaskan ilmiahnya bagaimana. Kenapa antum furjah? Iya, saya untuk menampakkan samarnya. Kan ini adalah ikhfa syafawi. Harus disamarkan bunyi mimnya karena terhalang oleh apa? Ba. Nah, kalau kemudian saya rapatkan fabashshirhum, samar tidak ini? Enggak ada samarnya. Hanya antum menahan bunyi dengungnya mim saja. Samarnya enggak nampak, itu alasannya. Makanya ad-dirayatu taqumu 'ala riwayah. Dirayah itu berdiri di atas riwayah. Maksudnya ketika antum meniru bacaan guru dan ditanya oleh orang, harusnya antum bisa menjelaskan kenapa antum baca begitu. Ini ada ilmiahnya, enggak asal tiru gitu. Ustaz, itu bagaimana? Kenapa saya harus baca seperti ini begitu? Kenapa saya harus baca seperti ini? Nah, ya harus bisa kita menjelaskan. Sebagaimana bacaan iqlab, nanti akan kita gambar ya. Kenapa prosesnya bisa jadi iqlab itu. Nah, seperti itu. Jadi cerita itu penting. Jalan ceritanya kenapa bisa samar itu. Kenapa bisa membalik suara nun menjadi suara mim ketika nun bertemu dengan ba. Itu seperti apa? Nah, itu ceritanya ini yang penting. Ceritanya penting.
Jadi kesannya itu tidak menggurui, kesannya tidak memvonis gitu. Ada jalan ceritanya, ada prosesnya kenapa sampai seperti itu. Paham ini? Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, hafizakumullah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.